Saya mau menjelaskan dikit tentang Museum Vanderburg ini. Museum Benteng Yogyakarta aslinya bernama Benteng Rustenburg yang mempunyai arti benteng peristirahatan. Dibangun oleh Belanda pada tahun 1760 di atas tanah keraton. Berkat izin Sri Sultan Hamengkubuwono I sekitar tahun 1765 sampai 1788 bangunan disempurnakan dan selanjutnya diganti namanya menjadi Benteng Vanderburg yang mempunyai arti benteng perdamaian. Oh iya, bangunan-bangunan ini adalah bangunan peninggalan Belanda yang dipugar sesuai bentuk aslinya. Koleksi di Museum Vanderburg ini merupakan koleksi berupa material yang benar-benar ada dan bukan tiruan. Dan benar dalam koleksi nyata ini bukanlah tiruan dan memiliki peran langsung dalam proses terjadi peristiwa dalam sejarah. Misalnya peralatan rumah tangga, naskah, senjata, pakaian, alat dapur, dan lain-lain. Selain itu juga ada koleksi foto, miniatur, replika, lukisan, atau benda visual lainnya. Beberapa ruangan yang termasuk pada jenis koleksi Museum Benteng Vanderburg. Di Museum Vanderburg ini mempunyai fasilitas-fasilitas yang berupa ruang perpustakaan, ruang pertunjukan, ruang seminar, diskusi, pelatihan, dan pertemuan. Ada ruang audiovisual dan ruang belajar kelompok. Tentu saja ada hotspot gratis, pemandu, ruang tamu, musola, dan kamar mandi. Oh iya, di Museum Vanderburg ini dibuka pada hari Selasa sampai Jumat jam 7.30 sampai jam 4 sore. Hari Senin dan hari libur nasional biasanya tutup. Untuk harga tiket masuk yang dewasa Rp3.000, untuk dewasa rombongan itu Rp2.000. Saya Reni, saya sebagai edukator di Museum Benteng Vanderburg Yogyakarta. Sebelumnya Ibu emang jurusannya pariwisata atau bukan? Saya dari sejarah, Mbak. Oh, dari sejarah. Ya. Ini ada pertanyaan, menurut Ibu apa sih yang bikin menarik para pengunjung wisatawan di Museum Benteng Vanderburg ini? Ya, karena Museum Benteng Vanderburg Yogyakarta ini kan punya koleksi ya, koleksinya ada yang masterpiece. Nah, yang koleksi masterpiece di museum ini adalah bangunannya ya. Jadi koleksi yang ditampilkan di Museum Benteng Vanderburg ini tidak hanya yang di ruang pameran saja, tapi termasuk koleksi bangunannya. Nah, ini kan merupakan salah satu bangunan benteng yang kemudian dimanfaatkan sebagai museum dan juga terawat kelestariannya, dan benteng juga sebagai cagar budaya. Jadi ini yang menjadi daya tarik pengunjung supaya berkunjung ke museum ini. Ya. Yang kedua, bagaimana melestarikan Museum Benteng Vanderburg ini, Bu? Iya, jadi untuk melestarikannya, nah kami dengan melakukan perawatan, kemudian juga melakukan publikasi kepada masyarakat, dan publikasinya juga dengan kegiatan-kegiatan yang bisa menarik pengunjung untuk mau berkunjung ke museum ini. Dan juga kami juga melakukan beberapa inovasi baik di ruang pamer maupun juga inovasi terkait kegiatan publik. Iya. Terus kemudian berapa jumlah pengunjung per hari di Museum Benteng ini? Kalau selama pandemi ini bisa dikatakan turun drastis ya, Mbak ya. Ya. Bisa, kalau dulu sebelum pandemi itu bisa kita sekitar 1.500-an per harinya. Kalau selama pandemi ini menurun menjadi sekitar 300-an saja pengunjungnya, itu sudah maksimal ya. Fasilitas apa aja yang tersedia di sini, Bu? Fasilitasnya banyak, Mbak. Yang terbaru ini ada area bermain di halaman depan, kemudian juga kita ada magic wall di ruang diorama 1, kemudian kita ada ruang pengenalan di sini. Jadi pengunjung nanti bisa masuk ke ruang, sebelum berkunjung ke ruang pamer itu kita ajak dulu untuk melihat video singkat profil museum. Jadi sebelum masuk pengunjung bisa melihat dulu bagaimana sejarah dari benteng ini, seperti itu. Kemudian juga ada ruang wahana yang ada di ruang diorama 3. Itu beberapa fasilitas yang ada di sini. Juga ada wifi, ada tempat untuk ngecas HP, ada tempat untuk ruang kesehatan juga. Terus
adakah faktor penghambat dalam melakukan usaha untuk menarik minat pengunjung? Apa ya? Ya ini sebetulnya jadi PR juga bagi kita sih kalau untuk menghambat. Tapi sebenarnya kalau hambatan utamanya kami dulu adalah ini Mbak, di depan itu kan banyak PKL dulu, pedagang kaki lima. Nah itu mengganggu keindahan dari benteng ini. Jadi harusnya benteng ini bisa terlihat secara utuh, terganggu dengan adanya pedagang-pedagang yang ada di depan. Nah kemudian juga di depan, halaman depan dulu juga dijadikan sebagai parkir yang itu sangat mengganggu pengunjung yang parkir itu harusnya hanya pengunjung yang berkunjung ke museum Benteng Sakti, tapi kemudian kemudian ada juga pengunjung yang kesini hanya untuk parkir kemudian pergi ke pasar atau mungkin ke Malioboro. Nah ini sudah berhasil kami atasi sebenarnya. Di depan sudah tidak dijadikan sebagai lahan parkir lagi, kemudian kita manfaatkan sebagai halaman nanti untuk ruang pamer juga bisa. Kemudian juga kita juga sudah sedikit demi sedikit bisa mengurangi PKL yang berjalan di depan. Jadi udah pertanyaannya, kami ngucapin terima kasih ya Bu, udah bisa tanya-tanya terus udah dijawab sama ibunya. Makasih banyak. Jadi kesimpulannya, Museum Benteng Vredenburg adalah museum yang menyajikan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di Yogyakarta. Benteng Vredenburg seperti yang dikenal orang pada masa sekarang ini sebagai Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta merupakan sebuah bangunan peninggalan masa kolonial Belanda di Indonesia. Museum Benteng Vredenburg terdiri dari bangunan peninggalan kolonial Belanda, diorama koleksi yang khas dengan perjuangan bangsa Indonesia di Yogyakarta. Selain itu juga terdapat lukisan, patung, peralatan rumah tangga, miniatur, benda-benda relief, foto, dan baju. Semua ini dapat digunakan sebagai fasilitas pembelajaran sejarah. Pengunjung yang datang ke Museum Benteng Vredenburg di era pandemi ini menurun drastis menjadi 300 orang per hari. Faktor penghambat museum yaitu parkir motor sembarangan di depan museum. Tetapi saat ini sudah ditindaklanjuti oleh pihak museum supaya tidak ada lagi yang parkir di depan karena mengganggu keindahan Museum Benteng Vredenburg. Dan daya tarik bangunannya sebagai kelestarian cagar budaya museum, merawat museum dan memberikan edukasi dan inovasi kepada masyarakat tentang museum dan fasilitas baru yaitu taman bermain untuk anak-anak di depan museum. Terima kasih.